Yes, puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya sore ini? Sehat, semangat? Puji Tuhan, selamat datang Bapak Pendeta Benaya yang boleh menyediakan waktu untuk melayani HUT PRBK kita yang ke-30 ya. Tidak terasa usia sudah 30 tahun. Jadi kalau ini sudah waktunya menikah, sudah punya anak malahan ya, kalau usianya sudah 30 ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Kun, usia 30 kok PRBK kita enggak banyak. Saya bilang karena datang dan pergi bukan sesuka hatinya. Datang dan pergi, kadang-kadang enggak kembali lagi gitu kan ya, kalau sudah married, keluar kota dan segala macam. Ya tentu ini menjadi pergumulan kita. Saya di beberapa kesempatan selalu saya sampaikan bahwa gereja ini milik kita bersama. Kalian sebagai bagian daripada gereja ini harus selalu memikirkan kalau gereja ini semua yang sudah dewasa meninggalkan Genuk Indah kira-kira berapa tahun yang akan datang akan menjadi museum. Ya. Karena itu yang tinggal di Semarang dan sekitarnya saya berdoa dan berharap cintailah gereja ini ya. Yang dari anak-anak kalian dilahirkan di sini, jadi remaja di sini, dewasa dukunglah di tempat ini. Meskipun di Semarang ini banyak gereja yang lain, tapi karena Tuhan tempatkan kita di sini, mari kita bertumbuh bersama. Kalau enggak jadi museum kota lama. Kalian berkunjung gitu ya. Ayo kita mengunjungi museum GIA Genuk Indah. Karena enggak ada orang lagi. Pak Kun sudah enggak di sini misalnya, sudah dipanggil Tuhan atau sudah enggak jadi gembala, tetaplah ini gereja milik kita ya. Tahun ini gereja kita yang akan berulang tahun 30, tapi diawali oleh remaja dulu karena dulu kita ini persekutuan ya. Persekutuan KPK, kemudian bertumbuh menjadi jemaat dewasa. Karena itu pesan saya di awal, di ulang tahun yang ke-30 ini, mari kita tanamkan cinta kita kepada gereja ini. Karena gereja ini yang membesarkan kita, dan gereja ini juga yang akan menumbuhkan iman kita. Itu doa saya ya, supaya ke depan proses regenerasi gereja ini akan bisa berjalan dengan baik. Saya jemput anak-anak semua, Bapak Ibu yang hadir untuk bangkit berdiri, sukalah mungkin maju gitu ya, nanti supaya Efran dan teman-teman tidak harus berteriak. Boleh maju satu kursi? Iya, begitu. Puji Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi pemuda remaja, bagi Kristus, Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah. Hari ini kami merayakan ulang tahun yang ke-30, kiranya Tuhan yang akan melawat dan memberkati di tengah-tengah kami ketika kami memuji Engkau, mendengar firman-Mu, iman kami terus dibangunkan menjadi pribadi-pribadi yang makin cinta Tuhan, mencintai sesama, terlebih juga mencintai bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan dalam ibadah kita di hari ulang tahun PRBK GIA Genuk Indah pada malam hari ini, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hai. Oke, gimana kabarnya kawan-kawan? Baik ya. Walaupun kita hari ini saya nggak bisa lihat teman-teman tersenyum ya. Coba deh teman-teman kita buka sebentar aja, 2 detik aja deh. Kita buka masker kita tersenyum yuk. 1, 2, 3.
Ya, oke, nggak boleh lama-lama ya. Kita sungguh bersyukur ya. Walaupun mungkin di usia yang ke-30 tahun ya, di suasana yang masih pandemi, masih pakai masker, masih harus jaga jarak, di mana-mana harus cuci tangan ya, sampai tangannya kulitnya ngelotok itu ya, saking wah kesetnya tuh ya. Tapi di balik semua itu tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita. Amin. Coba teman-teman yang di belakang maju dikit, satu kursi aja, satu bangku aja, maju, gak apa-apa. Yang di belakang, bapak-bapak juga. Ya, oke, kita mau bersukacita hari ini, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari teman-teman, katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Katakan, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Mari katakan, I'm not gonna live by what I see. Amin. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Amen. I know that you can do anything. Through you I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Katakan, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari, tepuk tangan di atas kepala. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Katakan, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Go, go, go. I believe, I believe, I believe in you. Oh, oh. I believe, I believe, I believe, I believe. Come on, katakan, through you. Amen. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open,
Haleluya. Kami mempercaya kepadamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Mari teman-teman katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Kaulah menara. Oh, oh. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Mari teman-teman katakan, ku mau amin. Sebab besar setiamu Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. 1, 2, 3, 4. Ku mau selalu bersyukur, amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, amin, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Yesus, haleluya. 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 Silakan duduk, kawan-kawan semua silakan duduk. Bapa kami di surga, ini kami anak-anak-Mu. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau muliakan nama-Mu. Melalui hidup kami Tuhan. Kami mau jadi alat kemuliaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami anak-Mu di sini. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu dihormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Kau yang layak disembah. Oh, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Saya undang, mari kita bangkit berdiri, katakan, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami mau mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu saja. Kami bersyukur, Tuhan.
memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau permata hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah, semakin indah bagiku. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup, amin, dan menguatkan dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari lebih tinggi lagi, katakan Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah. Jadikanku indah, semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah segalanya ya Tuhan.
Ketika kami menyadari bahwa Engkaulah segalanya, artinya bahwa hidup kami benar-benar mengagumi Engkau, mencintai Engkau, menghormati-Mu ya Tuhan. Semuanya terjadi karena kesadaran kami, pengertian kami yang mendalam akan cinta itu kepadamu. Sehingga ketika kami menemukan cinta yang sejati itu, kami bisa membuat sesuatu perkara cinta kepada yang lainnya, bahkan kepada bangsa kami. Terima kasih untuk sore hari ini di ulang tahun PRPK Gerejamu, Pemudamu yang ke-30 ini. Tuhan hadir dan memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat sore semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Gembala yang telah menghubungi saya dan juga ketua dan pengurus dari PRPK Gereja Isa Al-Masih Jemaat Genduk Indah. Kesempatan sore hari ini di usia yang ke-30 tahun artinya Anda sudah matang semestinya. Sudah bisa menentukan nasib, sudah bisa menentukan arah, sudah bisa membuat sesuatu hal yang baru. Itu harusnya menjadi satu bagian yang kita tanamkan. Dan saya bersyukur jika mendapatkan tema tentang ini, loving God, loving people, loving nation. Jadi ketika kita berbicara tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi bangsa atau mengasihi satu negara, itu enggak gampang. Ayat yang saya terima di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 bisa dibaca bersama-sama, mungkin tulisannya terlalu gelap gitu ya. Kita baca bersama-sama. Oh, kok hilang? Oke. 1 2 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Injil ini, itu berarti suatu pengajaran atau sema. Pengajaran yang memang itu sudah ada sejak zamannya Musa. Jadi saya masuk di sini karena waktu saya juga terbatas. Sema itu berbicara satu ajaran yang memang diberikan berulang-ulang. Contohnya yang paling sering kita dengar adalah kalau nanti waktu berangkat sekolah, hati-hati anak, jangan lupa berdoa, jangan lupa hormat kepada gurumu. Itu pengajaran, itu sema. Nah, tetapi ada hal yang sangat menarik dalam Markus pasal 12 ini adalah bahwa berbicara tentang mengasihi Tuhan itu menjadi satu perdebatan. Bayangin teman-teman, mengasihi itu menjadi satu perdebatan. Jadi Yesus itu dijebak. Yesus dijebak oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mengasihi agama, dalam tanda kutip yang mengasihi Tuhan. Jadi ternyata mengasihi Tuhan bagi mereka yang menjebak Yesus itu adalah cuma hukum, aturan. Nah, saya berharap PRPK di tempat ini mengasihi itu bukan aturan, tetapi mengasihi itu adalah sesuatu nurani yang dari dalam yang memang kita tunjukkan. Nah, bisa diklik lanjut ya, saya nggak pakai PPA pointer. Lanjutnya bahwa hakikat mengasihi adalah, saudara, apa? Hakikat mengasihi ya mengasihi, tidak ada yang lain. Jika engkau mengasihi, tidak ada dasar unsur kasih, kamu nggak akan pernah mengasihi. Kamu bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kamu tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau engkau mengasihi, pasti memberi. Contohnya, ketika engkau bertemu dengan pasanganmu, cintamu, yang biasanya kalau bangun siang, jam 12 baru bangun, tidurnya jam 3 atau jam 4, bangunnya jam 4 sore gitu ya. Tapi ketika dia jatuh cinta, ketika dia bertemu seseorang,
ketika dengar bunyi bukan waker tapi bunyi telepon atau bunyi dering WA, oh aku mau kuliah. Jam 8 pagi masih riap-riap, masih ngantuk. Yang dilakukan oleh orang itu biasanya apa? Ntar ya nih aku sih ngantuk. Enggak, dia akan cepat-cepat. Ntar tunggu 5 menit. Jarak tempuhnya 20 km pun berani dengan kecepatan 300 km per jam ngalang-ngalai Rossi gitu ya. Wah, menggok nikung kanan nikung kiri, yang penting apa? Kekasihku akan kulayani dengan sesuatu yang terbaik. Jadi langsung di depan pintu setin hadir. Padahal kalau di rumah, yo antar mama dong, ngantuk mah harus harasen. Tapi demi seseorang yang kita cintai, kita bisa melakukan cara itu, betul gak? Yang maaf kata, yang biasanya sama duitnya itu pahit banget, ya. Ketika pacaran dia bisa loh memberikan. Karena apa? Dia punya rasa sesuatu yang ingin diberikan. Karena apa? Mengasihi juga memberi. Mengasihi juga melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mau lakukan, tapi dia mau melakukan. Nah, oleh sebab itu gini, oleh sebab itu ya paling penting adalah begini, kalau kita mau mengasihi bahwa kita harus mempunyai inisiatif, bukan disuruh. Kalau engkau mencintai seseorang, disuruh atau inisiatif? Hello. Inisiatif. Ada di sini pacaran didorong-dorong, seneng. Kayak mangan putu aja, pokoknya dipangan enak gitu. Enggak, orang mencintai itu inisiatif. Dia akan mengusahakan, dia akan menerjang banjir sekalipun. Dia akan tidak peduli dengan petir yang menyambar, karena ketika dia akan kena petir pun dia akan jadi gundala atau jadi yang lainnya, ya kan? Dia akan berusaha melakukan segalanya. Wah, saya aja bisa bayangkan, maaf kata, binatang seperti anjing dan kucing untuk mencintai seseorang, mencintai pasangannya, dia rela pergi jarak jauh loh. Saya punya anjing, itu jantan, bisa pacaran itu 2 km dari rumah saya. Tak cari anjing, neng di ternyata marani pasangannya. Dia sedang, padahal dicuekin, pasangannya sedang dengan lelaki yang lain. Dia nungguin gitu ya. Demi cintanya dia rela berkorban nungguin itu. Sampai saya mikir iki anjing ini ya gak ada perasaan, dicuekin ya tetap aja nunggu. Akhirnya ada kesempatan ya, disoting tuh ini. Jadi ada kesempatan, apa yang dilakukan? Dia deketi, dia tunjukkan pantatnya gelekol dan sebagainya. Kemudian ngapain? Dia menunjukkan cintanya. Dia wah seneng dan sebagainya. Ketika dia pulang, pamer kepada saya, goyang-goyang, lalu saya diajak jalan-jalan, ternyata apa? Marani. Wow, sampai segitunya. Itu binatang punya insting kayak gitu loh. Apalagi kita. Jadi ada sesuatu inisiatif, tidak menunggu. Nah, ini yang harus kita pahami dengan tema ini. Lanjut. Cuma yang kita perhatikan gini, mencintai itu sebenarnya umum. Semua orang bisa mencintai, betul enggak? Ada di sini yang tidak punya cinta? Berarti engkau adalah mumi, dingin, dan tidak punya hati. Iya, orang yang tidak punya perasaan berarti. Engkau diciptakan dari botol berarti, bukan dari darah dan daging. Tapi bagaimana kita mencintai sampai ke dalam? Ada orang yang mencintai tapi cintanya palsu. Demi mendapatkan dia, saya rela melakukan apa saja. Yang penting setelah itu saya bisa
memanfaatkan dia, merusak hatinya ada. Tetapi melalui tema ini, bagaimana kita mencintai sampai bagian terdalam, ini anak muda yang harus miliki. Engkau bisa mengatakan aku mencintai Tuhan, benar enggak? Sampai yang terdalam. Engkau berkata aku mencintai pasanganku, ini mumpung belum menikah, nanti kalau menikah engkau bisa mengerti mencintai pasangan. Benar ya bapak-bapak yang sudah menikah? Ya, kalau disuruh milih mbuh ganti apa enggak, Pak? Nek ganti motor iso, ganti bojo iki mikir ya bener. Yang dulu kita, ini saya kasih cerita, tak kasih bocoran supaya jenengan enggak takut menikah. Makanya kalau Anda pacaran, melek sing ombo. Maksudnya apa melek sing ombo? Jangan karena kamu jatuh cinta ngapik-ngapik ke. Oh dia orangnya baik kok, perhatian kok, iya, isik seneng. Nek wis senep, iya itu, nek wis senep, ngomongnya di sana sini, itu orang itu apa matre itu kan begitu kan. Tapi ketika kita seneng, waduh, tapi kalau sudah dibeli, sudah menikah, harus dijalani. Makanya nek pacaran kita jalani aja. Kita jalani aja, belum kan wis ngerti jalanono tenan. Itu nanti ketemu yang dulunya alim ternyata wow Wonder Woman. Yang dulunya itu lemah lembut ternyata dia adalah mak lampir dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, begitu juga teman-teman, ketika engkau mengasihi Tuhan, bener enggak cintamu kepada Tuhan itu yang paling dalam. Engkau melayani. Engkau melayani ini gini, banyak orang mengatakan aku melayani Tuhan, kita sibuk dengan waktu kita, tapi itu hanya mengisi jadwal. Itu hanya mengisi kekosongan. Kalau ada waktu saya melayani Tuhan. Saya mau tanya kepada teman-teman, kalau engkau mengunjungi pacar kalau ada waktu atau memang mengadakan waktu? Entek karo pacarmu, saya gak ada waktu. Enggak ada. Siapa yang sudah pacaran? Enggak ada ngaku. Kasihan jomblo forever semua. Enggak ya. Yang sudah pacaran menyediakan waktu atau kalau ada waktu? Mengadakan waktu. Sampai kita ada quality time. Wow. Nongkrong di kafe berdua. Satu gelas satu sedotan. Piye ngombene? Ya. Wah kayak romantis padahal kere. Ya satu piring berdua. Waduh kayak romantis. Enggak, itu enggak romantis teman-teman. Yang cewek-cewek jangan mau ya. Satu piring berdua jangan mau. Ketok pacarmu gak ada duit kuwi. Bayar loro. Nah, pasti akan menyediakan waktu. Anda enggak akan pernah berpikir gini loh. Kalau aku mencintai orang, aku punya waktu. Apapun itu. Tadi saya sudah sampaikan, engkau tidak bisa bangun pagi pun engkau usahakan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mengusahakan, oh tunggu dulu. Kepentingan Tuhan dengan saya apa? Nanti saya dapat untung dari Tuhan apa? Mau hitung-hitungan? Mau hitung-hitungan dengan Tuhan, oke? Tuhan, aku mencintaimu, tapi apa yang aku dapat? Mungkin Tuhan akan jawab, ya wes gini, sesuk nafasmu tak jupuk sak jam. Ya, nanti yang 23 pakai O. Anda pernah ngalami? Saya pernah ngalami. Tidak bisa bernafas. Bulan Mei yang lalu, saya tidak bisa bernafas. Kayak om mati tenan. Makanya jaga kesehatan bener nih. Saya nafas itu rasanya sakit punggung saya. Waduh, saya periksakan yang meriksa, Bapak jaga jarak. Kita bukan mukrim. Bukan. Ya. Jaga jarak itu. Kemudian pakai maskernya. Diperiksa, saya sudah nggak bisa apa-apa, batuk dan sebagainya. Diperiksa, dicek, saya pergi ke lab,
Hasilnya saya negatif, saya tidak hamil, saudara-saudara. bukan itu ya. Saya negatif. Wah, tapi nafas saya sesek, saya nggak bisa apa-apa. Sampai istri saya ngomong, pindah di kamar sebelah. Saya dikucilkan. Sedih nggak? Itu tidak bisa nafas. Hitung-hitungan sama Tuhan kan? Oke, detak jantungmu tak buat per 60 detik saya ganti. Ya. Dek. Di dek. Jadi melakukan mau seperti itu. Tapi Tuhan tulus kepadamu. Tuhan cinta kepadamu. Nah, teman-teman, untuk masuk ke sana, bisa klik. Untuk Anda bisa masuk kepada cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, prinsipnya adalah ini, saudara-saudara. Engkau harus sembuh dari aspek hidupmu. Saya percaya, Anda yang suka gonta-ganti pasangan, bukan berarti Anda Arjuna mencari cinta. Anda bukan pejantan tangguh, tapi Anda adalah penjahat cinta. Anda sedang membuat hati wanita, laki-laki remuk, ambiar. Jangan bilang kalung emas. Bukan penggemar Didi Kempot ternyata. Ambiar, maksudnya gini loh. Orang yang suka jatuh cinta kepada orang lain itu belum sembuh dari dirinya. Orang yang tidak bisa menerima cinta itu juga belum sembuh dengan dirinya. Orang yang tidak bisa mengasihi orang lain itu berarti juga belum sembuh dengan dirinya. Kenapa saya mulai ini dulu? Anda kalau ingin mencintai Tuhan, ingin mencintai sesama, ingin mencintai bangsamu, engkau harus sembuh dulu dengan dirimu. Saudara-saudara, engkau harus sembuh dengan dirimu. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ketika engkau tidak bisa menerima dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah bisa menerima orang lain. Ketika engkau tidak bisa menghargai dirimu, engkau tidak akan pernah bisa menghargai orang lain. Ketika engkau tidak bisa mencintai hidupmu, engkau juga tidak akan pernah mencintai orang lain dan Tuhan. Camkan itu baik-baik. Kenapa? Karena ketika engkau belum sembuh dari aspek hidupmu, saya yakin engkau banyak melukai orang. Orang melukai orang itu artinya apa? Tidak punya kasih, tidak punya cinta. Dia selalu mencari situasi yang buruk dalam hidupnya, selalu menemukan. Oleh sebab itu, engkau harus sembuh. Mungkin gini teman-teman, engkau menganggap gini, aku baik-baik saja Kak. Ya, keadaan kita belum sembuh itu mungkin karena teman-teman di rumah masa lalu kita, hubungan kita dengan orang tua pernah rusak. Kita mungkin baik-baik saja di jalan. Semakin Anda banyak di jalanan, saya pastikan semakin Anda tidak punya kasih di rumah. Karena Anda mencari kasih di jalanan. Tetapi ketika engkau di rumah terus, bukan berarti engkau juga menemukan kasih di situ. Tetapi ketika hubunganmu, komunikasimu dengan papamu, dengan saudaramu, dan semuanya berarti di situ memang kau menemukan kasih. Ketika engkau tidak menemukan cinta di keluarga, engkau mengalami trauma di masa lalumu, engkau tidak bisa menerima kondisimu, engkau tidak bisa menerima keadaan keluargamu, engkau tidak bisa menerima kenyataan hidupmu, maka engkau tidak akan pernah bisa mengerti cintanya Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa mengerti itu. Engkau tidak akan pernah memahami secara utuh. Kenapa? Engkau belum bisa menerima dirimu sendiri. Ketika engkau tidak bisa menerima dirimu sendiri, engkau juga tidak bisa menerima orang lain. Makanya tidak heran, pacaran gonta-ganti.
Karena pacaran itu menyakitkan, saudara-saudara. Jangan bilang pacaran itu menyenangkan. Pacaran itu menyakitkan. Kalau engkau pacaran hanya mencari sensasi dan kenikmatan emosimu, ya itu menyenangkan. Tetapi ketika engkau mencari fakta hidupnya, kayak bocah kain piye? Tanya ke adiknya. Kalau dia punya asisten rumah tangga, tanya asisten rumah tangganya. Ya, yang noni-noni kayak piye nek ning omah? Mbak. Wah, nek muangan jualuke dicepake. Wis dicepake ngamuk-ngamuk. Sesuk nek dadi bojomu ya kaya ngono. Yang cowok tanya itu kepada tetangganya. Kalau dia punya asisten rumah tangga, tanya, ning omah apa? Wah, ning omah dandan terus. Rambutnya iki disetrika terus. Apa ya? Disetrika apa dia pakai? Diasepi. Dicatok ya, dibentel gitu ya. Itu ben misal kerjane cuma itu tok, ora tau nyuci piring. Sesuk jadi bojomu ora gelem. Iya, enggak mau menderita itu. Padahal nanti menikah, Anda tidak langsung kaya. Meskipun nanti papa mamamu membantu. Kalau engkau tidak terbiasa, pasti akan bangkrut meneh. Percaya deh. Aku sekawin masalah nih. Jadi ngerti. Jadi Anda harus sembuh dengan aspek hidupmu. Kenapa saya tonjolkan aspek hidup kita dulu harus sembuh? Ketika engkau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri. Yang kedua, bisa diklik, engkau tidak akan pernah bisa membuat hubungan yang baik dengan Tuhanmu. Saya jamin ketika engkau tidak bisa menghargai dirimu, ketika engkau tidak bisa menghargai hidupmu, engkau juga tidak akan pernah bisa menghargai Tuhan. Kenapa? Ketika engkau tidak bisa menghargai hidupmu, berarti engkau sedang menolak penciptamu. Teman-teman, engkau menolak penciptamu. Engkau ketika menolak penciptamu, engkau tidak akan pernah bisa worship, engkau tidak bisa menyembah, engkau tidak bisa beribadah dengan santai. Saya lihat anak muda, kenapa di gereja dia tidak bisa mesra dengan Tuhan. Dengan pacar iso mesra. Padahal bukan muhrim loh katanya. Tapi dengan Tuhan kenapa enggak bisa mesra? Ini pertanyaan loh. Berarti ada hubungan yang salah dengan Tuhan. Kalau hubungan kita salah dengan Tuhan, berarti hubungan dengan diri kita pun salah. Cek itu. Makanya tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu utuh. Utuh seluruh aspek hidupmu. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu utuh. Enggak bisa dipetil-petil. Makanya ketika engkau ibadah tidak serius kepada Tuhan, ketika engkau tidak bisa menjadi saksi Tuhan, ketika engkau tidak bisa beribadah dengan nyaman, pertanyaannya adalah hubunganmu dengan Tuhan juga enggak nyaman. Bagaimana engkau bisa mencintai Tuhan? Enggak bisa. Bagaimana engkau bisa mencintai pekerjaan Tuhan? Enggak bisa. Bagaimana engkau memberi untuk pekerjaan Tuhan? Enggak bisa. Mencintai Tuhan ora iso. Karena ketika engkau bisa mencintai seseorang dan tidak bisa mencintai Tuhan, ada yang salah, ada yang konslet. Karena itu sudah hukumnya, mencintai manusia bisa mencintai Tuhan. Diri kita sendiri sembuh dulu. Pertanyaan saya, saudara-saudara, Anda nyaman enggak ada di tempat ibadah? Halo. Saya belajar ini, saya ngerumuskan ini. Kenapa banyak anak muda tidak nyaman di tempat ibadah? Tetapi di kafe, saya nongkrong di kafe sampai jam 1:30 iso loh. Saya bisa ngobrol dengan teman saya di kafe itu sampai jam 1:30, dari jam 7. Tengok-tengok tok. Entek Mbak jok. Sampai warungnya itu, kafe itu disaponi, Mas mau selesai, sebentar Mbak masih asik. Iso.
teman saya tak ajak gitu. Saya lagi ngadakan riset kan. Beberapa orang tak ajak nih kafe ngobrol, iso enak banget. Tapi ning gereja iso gelisah ya. Kudu balik wae, tangane ning HP wae. Gak mandek-mandek iki ngopo wae, iki ngrungokne firman Tuhan ibadah iso chattingan ya. Oh, haleluya. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Jadi kami itu sedang mendua hati loh. Mendua hati, bayangin kamu mau diduakan. Ada di sini yang mau diduakan? Seneng ya? Ada loh orang yang seneng diduakan, tidak apa-apa. Yang penting hatinya untukku. Separuh bocor. Hatinya separuh itu bocor. Kalau engkau melayani asal-asalan, engkau mengatakan aku mencintai Tuhan, nah, engkau harus sembuh hubunganmu dengan Tuhan. Caranya bagaimana untuk kamu bisa sembuh dengan Tuhan? Cek aja doamu. Cek doamu. Adakah waktu-waktu doa untuk Tuhan? Ini ketoke omongan kosong ini. Tapi itu hal yang mendasar loh. Cek. Baca firman-Mu. Karena ini apa? Tuhan sendiri yang ngomong. Berapa banyak waktu yang kamu gunakan baca firman Tuhan atau memberikan komen? Berapa banyak? Cek aja sendiri. Kenapa saya harus sampaikan ini, saudara-saudara? Karena ini kenyataan banyak generasi muda mengundurkan diri dari gereja karena gereja bukan tempat yang nyaman. Gereja bukan tempat yang indah. Gereja bukan tempat ideal untuk saya berbuat sesuatu. Saya katakan, wow, ketika engkau mengatakan seperti itu, maaf kata, engkau sedang tersesat. Karena yang memberi hidup itu engkau tinggalkan. Yang memberi jaminan dalam hidupmu engkau sia-siakan. Jadi engkau harus belajar bahwa aku mengasihi Tuhan karena aku sembuh dari diriku sendiri. Saul marah dengan Tuhan karena dia belum sembuh dengan hidupnya. Daud meskipun dicecar sana sini dia sudah sembuh dengan hidupnya, makanya dia selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku salah, Tuhan aku mau memberi yang terbaik. Orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri, maksudnya mencintai dirinya, menghargai hidupnya, dan dia mengasihi Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa dan maksimal. Buktikan saja. Engkau akan menjadi orang yang maksimal dalam hidupmu. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya teman-teman? Diklik ini yang klik yang terakhir. Klik yang terakhir. Caranya adalah motivasilah dan mobilisasi hidupmu. Engkau harus memotivasi. Ya, karena Tuhan ciptakan saya dengan sesuatu yang istimewa. Tuhan ciptakan saya dengan gambarnya dari sesuatu yang paling luar biasa. Saya harus juga memberi hidup saya untuk Tuhan. Mobilisasi, jangan digembosi. Sehingga engkau bisa mengatakan seperti ini. Tolong dibaca. Apa artinya? Hah? Kasihilah apa? Dunia ini melalui aku Tuhan. Kasih bangsa ini melalui aku. Sehingga ketika Tuhan pakai hidupmu dengan kecerdasanmu, dengan kekayaanmu, dengan kesuksesanmu nantinya, kalau engkau punya cinta, kalau engkau punya segalanya, engkau bisa mengatakan, kasihilah dunia ini melalui aku Tuhan. Kasihanilah dunia ini melalui aku Tuhan. Kasihanilah pekerjaan Tuhan ini melalui aku Tuhan. Kasihanilah aku ada di sana. Aku akan berikan segalanya. Saya punya adik ipar. Kami dari keluarga yang
pas-pasan. Pas makan ada, pas minum ada. Onoe pas, karena duitnya juga pas. Ketika adik saya ini punya cita-cita yang besar, gara-gara bapak saya, mertua almarhum, itu sakit tremor, gerak terus. Jadi kalau makan itu, gak nyampe-nyampe, hei pak, gak nyampe, gitu. Jadi bukan stroke, tapi sarafnya itu terganggu. Jadi makan itu lo nunggu, ini bisa melengseng, Jadi kadang saya itu juga kasihan lah. Adik saya ini ngomong gini dalam hatinya, aku akan jadi dokter, aku akan tolong orang-orang yang seperti ini. Tapi rada duit, nggak ada uang, masuk undip, keterima, nggak ada duit, out. Akhirnya dia tidak kuliah. Kemudian ngambil di UNS Solo, diterima. Orang tuanya ngomong kepada saya, aku rada duit, tapi aku cuma duit sidik tok tante, duitku 5 juta tok. Ya wis toh tak selene, dipinjem. Masukkanlah anak ini di UNS. Bapaknya sebagai tukang servis komputer keliling, ibunya penjaga toko di Matahari Simpang 5. Bayarannya berapa? Anda bisa tebak kan? Kemudian dia berjuang habis-habisan dan sebagainya. Bapaknya ngomong, aku ra iso mbayar ya nak, ning kedokteran larang ya ternyata. Bener ya? Yang ada kedokteran di sini? Larang kedokteran ternyata. Ketoke mlebune murah, jerone ndak karu-karuan. Nah, akhirnya saya cuma ngomong, ya wis aku cuma bisa dukung doa. Ya, biasa kan dukung doa kan paling gampang. Saya cuma hanya berdoa sama istri, Tuhan tolonglah berkati, buka jalan, aku ndak ngerti carane piye. Tapi dia punya cita-cita yang luhur itu, dan dia ngomong, aku pingin pakai hidupku untuk menolong orang lain. Karena dia sudah menyadari, aku sudah ditolong Tuhan. Kemudian Tuhan berikan ide yang luar biasa dalam diri anak ini adalah gini. Dia diajari bapaknya tentang masuk meretas dan sebagainya. Dia masuk di dunia buku, di luar negeri dia retas buku-buku kedokteran, dikompilasi, dibuatlah buku. Dan ketika dia bawa ke kampus, kakak kelasnya ngomong, bukumu apik, larang iki, dibeli sama kakak kelasnya, ditawar, tak beli 1 buku 2 juta. Ya orang kedokteran anak wong sugih-sugih kok, dibelilah, dibuat, terus dikopi lagi, kakak kelasnya dibuatkan. Dan dosennya ngomong gini, nak kamu bisa buat jurnal, bisa dibuatkanlah dosen-dosennya jurnal, diterima, masuk di jurnal internasional. Kemudian ada dokter spesialis ngomong gini, nak aku tolong dibuatkan disertasi ya, dibuatkan sama dia. Ketika dibuatkan disertasi, lulus nilainya cum laude A, sama dia yang buat. Dan akhirnya dokter ini ngomong, udahlah wis sekolahmu tak bantu, dibantulah anak ini. Lulus terbaik. Adiknya masuk di kedokteran lagi dua-duanya. Sekarang sudah lulus. Ketika sudah lulus, jangan dikira dokter langsung dapat pekerjaan loh, nganggur. Lebih parah sekarang. Lebih enak tukang tambal ban daripada seorang dokter kalau enggak punya pekerjaan. Serius. Adik saya ini saking pintere, tidak punya pekerjaan. Kerjanya di mana? Puskesmas, bayarannya 750.000. Sudah dokter, sudah disumpah. Lalu dia punya cita-cita ini kandas. Jadi dokter spesialis, kandas. Ternyata Tuhan kalau melihat orang yang mencintai pekerjaan Tuhan, itu Tuhan tidak diem. Dokter yang dibuatkan disertasi tadi ternyata mencari dia. Dicari dia, ternyata ketemulah di salah satu rumah sakit di Solo. Dicari dia, Peter kamu itu selama ini di mana?
Saya ada di puskesmas, saya cari dana untuk adik saya, biayai adik saya. Nah kamu kok nggak sekolah lagi, kenapa? Nggak ada biaya masuk spesialis saraf di UNER sekitar 800 juta. Itu belum kos-kosannya. Ya sudah kuliah sana, enak ngomong, sudah kuliah sana. Nah terus bayari piye? Udah nanti tak bayari, kosnya juga cari oh. Nah terus saya bayari piye? Wis sak isomu. Yang penting kamu sekolah. Dan bulan Mei dia masuk di UNER spesialis saraf. Hanya karena dia sadar untuk Tuhan, pakailah aku Tuhan untuk pekerjaanmu. Tuhan bukakan jalan. Teman-teman, jangan pernah berpikir begini, aku ingin mengasihi bangsa dan negaraku, aku ingin mengasihi daerahku. Cintailah Tuhan, sembuhkanlah dirimu dulu. Tuhan pasti buat jalan dalam hidupmu, amin. Amin. Cintai PRB kamu, jangan jadi alumni. Ketika engkau sudah lulus menikah, supportlah, dukunglah. Jangan sudah lulus goodbye. Di sini ada yang lulusan Loyola enggak? Ada yang Loyola? Saya mau sebutkan nama ini karena saya tertarik dengan istilah ini. Boleh? Ada? Di sekolah-sekolah lain enggak ada, mungkin ini boleh ditiru. Ada yang lulusan Loyola? Enggak masuk. Entah nanti bisa dicek, bener apa enggak. Karena adik saya yang ngurusi. Ternyata begini teman-teman, lulusan Loyola itu sudah punya alumni namanya KEKL. Nah, KEKL ini terbentuk karena satu yang namanya kebersamaan. Jadi ketika dia melihat lulusan ini tidak menemukan pekerjaan, dicarikan pekerjaan oleh lulusan yang lain. Kemudian kalau ada sesuatu bencana dan sebagainya, mereka urunan, gotong royong. Makanya sekolah itu terus berkembang. Kenapa? Ada alumni-alumni yang peduli. Ada alumni yang saling membangun. Ketika ada gurunya sakit, mereka gotong royong. Saya ketika lihat laporan adik saya, wah hebat ini sekolah ini. Pantesan gede, diberkati. Karena apa? Orang-orang yang pernah mendapatkan ilmu di sana peduli. Saya berdoa di tempat ini, engkau peduli dengan pelayanan di tempat ini, amin. Engkau peduli dengan hamba Tuhan di tempat ini, engkau peduli dengan apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Jangan cari channel yang lain. Kenapa saya katakan jangan cari channel yang lain? Engkau akan mulai dari sana dari nol. Dan ketika engkau dari sana dari nol, engkau akan ketemu banyak masalah yang baru. Tinggallah di rumahmu, nyamanlah di rumahmu, bangunlah rumahmu, kembangkanlah rumahmu. Mentori generasi muda di bawahmu. Amin. Pemain musik yang di, Mas, enggak, ojo lungguh Mas, aku pengen nyanyi. Anda sudah sembuh dari dirimu sendiri? Amin. Sembuhlah dari dirimu sendiri. Kalau engkau sudah sembuh dengan dirimu sendiri, engkau pasti mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Sehingga di tempat ini nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Oke, mari kita bangkit berdiri. Ujilah aku Tuhan. Dia pakai satu aja. Oke, terlalu tinggi ya. Oke, Mas. Oke, Mas. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Mari katakan bersama. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin
selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Ku nyanyi hosana, hosana yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Katakan ku nyanyi hosana, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Engkau yang kekasihi. Di ulang tahun kami yang ke-30 ini, ajar kami Tuhan melihat lebih dalam lagi. Ketika kami mencantumkan tema untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi bangsa ini, pulihkan kami terlebih dahulu ya Tuhan akan hubungan kami terhadap diri kami, terhadap Engkau. Sehingga ketika kami menemukan itu, kami bisa berkata, kasihi dunia ini melalui aku Tuhan. Itu yang kami rindukan terjadi atas generasi mudamu di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Geno ini ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau sedang memakai setiap kami ketika kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Bahkan Engkau akan menyediakan jalan-jalan yang tidak pernah kami bisa mengerti, namun ada kepastian. Terima kasih. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Cek. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam acara ulang tahun PRBK ke-30. Karena itu saya mau mengundang Bapak Pendeta Daniel Gunadi, juga Bapak Pendeta Filipus Sukarti, juga Bapak Markus selaku pembina PRBK, juga pengurus Mas Aan sebagai ketua untuk bisa maju ke depan. Mbak Anin.
Well, tahun ini merupakan apa ya istilahnya tahun yang berbeda sekali. Di tahun yang di usia yang tidak muda, sudah 30 tahun lah ya. Dengan suasana teknologi yang semakin maju ya. Teknologi semakin maju berarti penyakit semakin maju. Ya. Tetapi yang paling utama adalah kita di usia yang ke-30 tahun ya. Kita harus semakin bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, mengasihi bangsa kita lebih sungguh lagi, mengasihi sesama kita lebih sungguh lagi. Nah, ini menjadi harapan dan doa dari kita semua dan teman-teman semua sini ya. Kami memiliki harapan ya untuk bisa menjadi terang dimanapun kami berada, dimanapun teman-teman berada, kita menjadi terang ya. Di masa muda ini ya, di pengkhotbah dikatakan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu ya. Ingat Tuhan selalu ya, karena Tuhanlah yang menjadikan hidup kita ada sampai hari ini. Melalui pandemi kemarin itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin teman-teman, amin. Wow, puji Tuhan, haleluya. Karena itu Pak Gembala, saya minta untuk mengikuti dalam doa. Kita berdoa. Tuhan terima kasih di usia yang ke-30 daripada pemuda remaja bagi Kristus, generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan gereja di tempat ini. Kiranya Engkau terus bekerja Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami yang akan memampukan anak-anak-Mu untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan, khususnya di Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah. Kami menyadari perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat, persoalan-persoalan dunia yang begitu rupa diperhadapkan kepada generasi ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu akan menjadi rema, bahwa semuanya itu akan dapat kami atasi dan hadapi ketika kami memiliki kasih yang daripada Tuhan. Mampukan kami mengasihi Engkau, sehingga ketika kami mampu mengasihi Tuhan, maka kasih kepada sesama, kepada bangsa, kepada keluarga itu akan dapat kami kerjakan. Tuhan, limpahilah kami dengan kasih-Mu, meskipun godaan dunia begitu rupa menjauhkan anak-anak-Mu daripada Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus melingkupi kehidupan anak-anak-Mu. Berkati pengurus yang ada dengan segala kesibukan kuliah dan pekerjaan mereka, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan dan memiliki kerelaan berkorban untuk mendampingi teman-temannya PRBK di dalam terus membangun iman percaya mereka. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kiranya momen ulang tahun ke-30 ini menjadi sesuatu yang spesial ketika anak-anak-Mu terus dibangkitkan iman kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga mereka dapat berdiri teguh mengikut Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pak Ketua, ada harapan enggak di usia yang ke-30 nih kita? Ya, shalom untuk teman-teman pemuda remaja baik Kristus Gia Gendik. Halo. Ya. Kalau ditanya harapan di usia ke-30 tahun ini, apalagi di musim pandemi ini, untuk kedepannya seperti tema kita hari ini ya, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu, kasihi bangsamu. Dan saya harap untuk teman-teman sekalian,
harapan yang kita tanam untuk bersama di PRBK Genduk Indah ini, kita bangun gereja kita dari kita masih muda sampai kelak kita menutup air mata menutup mata untuk mengakhiri hidup kita tetap selalu setia mengasihi Tuhan kita selalu. Dan sekiranya PRBK Gendit di sini ketika kita melangkah demi langkah, kalau semakin ke depan kita akan semakin lebih baik. Jadi itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Yuk Mas, kita potong tumpeng ini. Yuk. Bisa potong. Komplit. Seperti nasi kuning guys. Nasi kuning itu kan lauknya banyak, ya. Banyak perbedaan, ya. Tetapi kalau disatukan, mantap jiwa. Tepuk tangan dong. Ya kan? Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih teman-teman sudah hadir bersama-sama dengan kami dalam acara ulang tahun yang ke-30 PRBK GI Genduk Indah. Semuanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan korban syukur kita. Mari kita siapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami selama 30 tahun. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami, sertai kami dalam segala langkah kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu, alat-alat kemuliaan-Mu, menjadi terang dunia dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kami saat ini Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan segala usaha kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Semuanya hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Baik, tiba saatnya kita akan masuk ke acara yang berikutnya nih. Ulang tahun ini nggak mantap kalau kita nggak bagi-bagi hadiah. Oke, karena itu saya akan panggil partner saya. Ya, partner saya juga sekaligus kakak kelas saya yang paling jauh sekali. Ini dia, Mbak Nur Reski. Beri ini tepuk tangan. Ya. Gimana kabarnya Mbak Eki? Luar biasa. Weh. Shalom. Shalom. Ih, kok nggak seru? Shalom. 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 Masih pada semangat? Loyo. Kok pada loyo sih? Sekarang kita mau ngapain, Fran? Yel gimana? Oke, yel-yel. Karena kita mau yel-yel, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Oh ya, saya lupa ya, ternyata kita ini juga disiarkan secara online. Halo guys yang lagi nonton secara online. Halo guys. Halo guys, masih bersama kami di sini. Masih halo, bersama halo, ya. halo. Hai. Ketik di kolom apa ya? Komentar. Kolom komentar, iya. Iya, lupa. oke. Ya, oke. Masih pada semangat nggak? Sekali lagi aku tanya, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Kali ini kalau aku bilang loving God, jawaban teman-teman yes. Jadi aku nanti akan bilang gini, Fran, kamu duluan, kamu yes pokoknya ya. Pokoknya kamu harus yes. Loving God? Yes. Loving people? Yes. Oke, 2 kali. Loving nation? Yes. Nah, yang terakhir nih, kalau aku bilang loving God, people, nation, yes. Oke? Sudah paham ya? Sekali lagi Fran, coba Fran. Oke. Oke, loving God, Yes. loving people, Yes. loving nation, Yes. loving. Yes. Ternyata ya Fran lupa. Gimana kalau jawabannya kalau loving? Loving? God, people, nation, yes. Iya, Gitu benar ya? Oh, sekali. Iya. Oke. Sekarang kita semua bareng-bareng ya, semuanya. Loving God, Yes. loving people, Yes. loving nation, Yes. loving. God, people, nation, yes. Sekali lagi, loving God, Yes. loving people, Yes. loving nation, Yes. loving. God, people, nation, yes. Iya. Kok kayaknya yang terakhir loving God, people, nation, yes. Oke. Jadi kan ini sebagai komitmen kita juga sebagai anak-anak. Kita udah 30 tahun loh. Iya. 30 tahun loh. Udah harus nikah tuh punya anak tuh. Oke. Ada yang sudah 30 tahun di sini, guys. Oke, tidak Selain ada. kan loh, selain yang bapak-bapak dan selain ibu-ibu ya. bapak-bapak dan ibu-ibu di sini loh ya. Oke. Oh ya, teman-teman boleh duduk kok, silakan. Ya, Kok silakan kasihan duduk. banget ya kayaknya. Aku suruh berdiri terus. Oke, sekarang kita mau ngapain lagi, Fran? Sekarang ini kita mau bagi-bagi door prize. Bagi-bagi hadiah. Siapa Iya yang mau sih. hadiah? Siapa yang mau hadiah? Ora ono sing ngangkat tangan nih. Orang ono tenan nih. Beneran gak ada? Oh, kayaknya cuma beberapa orang doang yang mau ya. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Ah. Siapa yang mau hadiah, teman-teman? Yang sini angkat tangan, yang sini nggak usah, ini nggak ada angkat tangan ini. Berarti nggak ada yang buat yang di sini ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Fran, coba jelaskan apa yang akan kita lakukan untuk pembagian hadiah. Nah, oke. Ini teman-teman tadi kan di depan tuh kan dapat stiker ya. Nah, di stiker itu ada sesuatu. Coba Mungkin- deh cek. Sebentar, mungkin teman-teman yang terlambat belum dapat stiker bisa minta sama Kak Meni di belakang. Teman-teman yang terlambat belum dapat stiker bisa minta stiker di belakang coba. Nah, Ada berapa orang? Oke, cek lanjutkan. coba stikernya. Siapa tahu di belakangnya ada tulisannya. Sudah, semuanya sudah pegang stiker masing-masing ya? Sudah pegang stiker? Nah, coba Sudah dilihat di seperti belakangnya tuh ada sesuatu enggak yang istilahnya anti mainstream. Adakah menemukan sesuatu di belakang stiker? Kalau ada yang menemukan silakan maju ke depan. Ada yang menemukan silakan maju ke depan. Nemu enggak? Ada enggak? Silakan maju. Kalau nemu. Oke, Ada? ada Mas Jo yang dapat sesuatu, ternyata ada lagi. Oke, siapa ini? Meme. Siapa lagi? Sekar. Oke.
Oke. Guys, perlu dikonfirmasi ya, ini tidak ada konspirasi sama sekali. Iya. Jadi tadi diacak dan ternyata memang berkatnya dari mereka-mereka yang luar biasa ini. Iya. Iya. Aduh. Tapi Fran, kamu tahu nggak? Tahu nggak? Gimana? Tahu. Ternyata kita belum kasih tahu hadiahnya apa. Iya ya. Belum kasih tahu. Belum kasih tahu ya. Ada yang mau tahu? Kayaknya yang di sana udah nggak mau tahu lagi ya. Peduli apa? Saya tidak dapat gitu kali ya. Tapi yang di sini tahu nggak apa hadiahnya? Kalau yang ini kayaknya tahu nih, yang bendahara ini tahu dong. Kunci. Oke, aku pegang sesuatu nih. Pegang apa? Pegang kertas sih sebenarnya. Voucher Imani, bener kan aku bacanya? Imani, voucher Imani Rp 30.000. OVO. Oh ya, Imani maaf. Bahasa Inggris saya agak-agak ya. Maafkan saya, mohon maaf. Ya. Voucher Emani Rp30.000. Ini bisa untuk OVO, bisa untuk GoPay, bisa untuk Dana. Jadi untuk teman-teman yang dapat voucher ini, yang mereka bertiga di depan ini, nanti silahkan menghubungi bendahara. Berhubung bendaharanya yang dapat, jadi bagaimana ini? Nah, piye iki? Untuk masalah tukar menukar mungkin yang kakak dan adik bisa konspirasi sendiri ya, bisa didiskusikan begitu ya. Tapi nanti aja ya, untuk kali ini ada 30.000. Silahkan. Nih kamu yang ngasih dong. Biar afdol. Ini tidak ada konspirasi sama sekali ya, Ada teman-teman. konspirasi nih. Kenapa ya kok bisa ya? Oke, tapi sebelum itu ya, sebelum aku kasihkan, aku mau tanya nih. Apa sih harapan kalian untuk PRBK di usia yang ke-30 tahun ini? Mari, Mbak, siapa nih? Singer aku nggak kenal namanya, siapa ya? Mbak cantik. Ya, Sekar. Gimana nih? Apa harapanmu? Dibuka dong, Mas. Iya. Harapan saya buat PRBK yang ke-30, semoga semakin bertambah dalam kasih kepada Tuhan, Amin. sesama, Amin. bangsa, terlebih lagi kepada diri sendiri, kepada PRBK. Siap. Dan kebersamaannya semakin tambah lagi. Amin. Tepuk tangan dulu dong untuk Sekar. Oke, dikasih. Iya, terima kasih Sekar. Oke, berikutnya nih. Ini Bu Bendara ini. Bagi-bagi loh. Bagi-bagi. Ya. Gimana, Bu? Ya, harapannya untuk di ulang tahun PRBK yang ke-30 ini semoga PRBK kita bisa semakin bertambah, bertumbuh, berkembang, dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terus sesuai sama tema kita, lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai orang-orang, dan juga dapat menjadi berkat untuk bangsa dan negara kita. Ya, kayak seperti itu. Amin. Tepuk tangan untuk Meme. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling gede sendiri ini. Wow. Tetua kita ini. Ini ketua periode 2000 berapa, Mas? Ya, ini adalah bisa dibilang alumni PRBK yang paling tua, yang paling lama, jadi elders. Kayaknya ditekanin banget ya yang tuanya. Ya, di belakang sana juga ada ya. Oke. Harapan Anda, Bapak? Cek. Harapannya sudah disebutkan sama dua singer tadi secara utuh. Satu lagi aja, yang biasanya kita cuma satu baris, 3 ini harus penuh untuk kedepannya. Itu aja. Amin. Wow, luar biasa, Pak. Puji Tuhan. Jolali yo, bagi-bagi ya, Mas. Siap ya. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Terima untuk kasih. 3 orang pemenang. Jangan lupa ya bagi-bagi ke teman-temannya ya. Oke. Fran masih ada nggak, Fran? Masih ada 2 nih. Oh, masih ada 2 lagi. Siapa yang masih mau hadiah? Siapa yang masih mau hadiah? Siapa yang masih mau hadiah? Oh, oke. Maafkan suara saya ini ya. Sebentar. Jadi ini masih ada 2 voucher lagi.
Mari kita lihat siapakah yang akan beruntung. Di grup PRBK sudah disampaikan bahwa teman-teman diminta untuk mengupload apa ayo? Mengupload foto dengan menggunakan apa namanya, Fran? Twibbon, iya. Oke. Siapa ya yang akan mendapatkan? Kan kemarin sudah disampaikan bahwa untuk teman-teman yang mengupload, bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan voucher, akan mendapatkan door prize. Ya. Siapakah dia, Fran? Silakan. Siapa? Silakan. Aku dalam silakan. Coba drumnya. Siapakah dia? Siapa itu ya? Markus _ Evan N-nya 3. Selamat Evan ulang tahun N-nya PRBK 3. yang ke-30. Kiranya PRBK semakin maju, semakin berkembang, semakin semangat dalam menjalani PRBK. Dan pastinya saya berharap COVID-19 cepat berlalu. Kiranya kita semua selalu takut akan Tuhan dan selalu dilindungi Tuhan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker jika ingin berpergian. God bless you. Tepuk tangan dong. Evan. Wow. Silakan maju. Ini penting ini karena ini pesan ya. Ini Pesan yang ucapan luar ulang biasa. tahun dan pesan masyarakat. Ya. Oke, wow. Tereng teng teng gitu. Deng deng dereng. Teng 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 teng. Terima dong, terima. Ambil. Yeay. Terima kasih Evan Terima sudah kasih, berpartisipasi. Evan. Ya, oke. Masih ada berapa? Tinggal Masih ada berapa? satu nih. Tinggal Tinggal satu satu lagi. nih. Oke, tinggal satu lagi nih. Enaknya apa ya? Pertanyaan sih ya, kuis. Apa dong? Oke Apa nih. dong? Yuk kita siapa nih enaknya? Gimana nih cara milihnya Mbak? Bingung nih. Loh. Lah kok. Ya, oke. Ada satu voucher lagi. Kita akan kasih pertanyaan nih. Ini pertanyaan nih. Ini spesial nih. Ya. Ini kan PRBK kan usianya 30. Nah, PRBK ini berarti berdirinya di tahun 1991 sampai 2021. Nah, pertanyaannya adalah ayatnya dari temanya ini diambilnya di mana? Ada yang tahu? Multimedia jangan buka-buka ya. Jangan, Mas. Mas, komputernya dimatiin aja. Lah, aja deh, kok. streamingnya nanti selesai nanti. Oke. Tadi Ya. pertanyaannya adalah siapa yang tahu ayat firman Tuhan firman dari Tuhan. tema ini? Ada yang tahu enggak? Ayo enggak apa-apa. Maju aja. Ayo. Ayo, ini loh. Pali. Ayo. 30.000 loh, ayo. guys. Ayo guys, 30.000. Maju. Rebecca. Weh, oke, Yeah. siap. Oke. Ya, ini Mbak RBK. Mbak RBK. Mbak Rebecca. Ya. Soalnya namanya sama, Rebecca, RBK, menekan. Ya, Maya. Nah, ini Mbak Rebecca. Temanya loving God, loving people, loving nation. Nah, ayat nasnya di mana? Karena ini anti mainstream nih MMT. Biasanya kan ada ayatnya nih. Ini mah gantinya ini mah tanggalnya yang ada. Ya, gimana nih? Ayatnya di mana, Mbak? Tahu enggak, Mbak? Yang tadi bukan yang Markus 12 ayat 30 itu. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Haleluya. Haleluya. Bener enggak, Mas Waldo? Oke. Bener. Tepuk ya? tangan buat Rebecca Weh, dong. tepuk tangan. Oke, Selamat Rebecca. Anda mendapat Rp30.000 30.000 tanpa pajak. lumayan. Lumayan loh, lumayan. Iya, oke. Oke, sekali lagi dong aku masih mau mengecek. Loving God. Yes. Loving God. Yes. Loving people. Yes. Loving nation. Yes. Loving. God, people, nation, yes. Sekali lagi. Loving God. Yes.
Loving people. Yes, yes. Loving nation. Yes, yes, yes. Loving God, people, nation. Yes, yes. Oke, selanjutnya serahkan kepada Efran. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman sebentar saja kepada yang terhormat Bapak Ketua kita. Mari beri tepuk tangan untuk Bapak Ketua kita. Shalom teman-teman. Ya, untuk pengumuman seperti biasa ya, untuk hari Sabtu minggu depan di tanggal 6 Maret ya, di minggu pertama di bulan Maret. Ditunggu teman-teman di ibadah online di YouTube PRBK ya, dan yang bisa datang ke gereja silakan datang hari Sabtu pukul 5:30 menggunakan protokol kesehatan ya. Ditunggu teman-teman. Dan sekiranya setahun kemudian kita merayakan ulang tahun kembali, PRBK kita semakin tambah jemaatnya ya, dan semakin berkembang ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sehingga hari ini ulang tahun PRBK yang ke-30 bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih untuk pengurus, terima kasih sekali lagi Pak Benaya yang sudah menguatkan anak-anak semua, membangun iman kita untuk terus mencintai Tuhan, mencintai sesama kita dan juga mencintai gereja kita tentunya, bangsa dan negara kita. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ulang tahun PRBK pada malam hari ini. Kami percaya di ulang tahun yang ke-30 Engkau terus akan pakai kami, seluruh anak-anak-Mu, generasi penerus Gereja Isa Almasih Genuk Indah ini. Bahwa kami lebih cinta Tuhan, lebih cinta teman-teman kami, sesama kami, bahkan kepada bangsa dan negara kami. Bukan sekedar slogan, tetapi kami boleh menghidupinya, sehingga hidup yang Tuhan beri ini sungguh-sungguh maksimal dan boleh memuliakan Engkau. Berkati seluruh pengurus yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, berkati para pelayan-pelayan mimbar, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Benaya yang sudah melayani kami, pakai hamba-Mu dalam penggembalaan, dalam segala visi misi, sehingga hamba-Mu boleh terus berkarya dan makin hari makin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Tuhan kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami semua sebentar kami pulang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah ulang tahun PRBK pada malam hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari malam hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
bisa duduk sebentar.